Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian di Graminar pertama di Indonesia. Adalah Telegram seminar yang akan membahas mengenai revolusi bisnis online di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Anda yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat sesi presentasi bisnis kali ini ya. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih pula kepada orang yang telah mengundang Anda yang rela berbagi informasi mengenai sebuah bisnis yang nanti akan menjadi fenomenal dalam 2-3 tahun ke depan ya. Nah, materi yang kita akan bahas nanti dalam beberapa waktu ke depan adalah mengenai strategi menghasilkan uang dengan gadget dari bisnis rumahan. Nah, ini pasti materi yang sangat Anda butuhkan dan Anda sangat tertarik untuk menggabungnya. Nah, apakah itu? Mari kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sebelum kita mulai materinya, ada sebuah nasihat yang sangat bijaksana dari Bill Gates ya, salah satu orang terkaya di dunia dan beliau juga seorang pendiri dari Microsoft ya, aplikasi. Dikatakan oleh beliau, jika bisnis Anda tidak bergeser ke online, maka Anda sedang mempersiapkannya untuk bangkrut. Nah, ya. Artinya memang hari ini dengan kapasitas orang sudah akses internet begitu banyaknya, dengan gadget sudah bermunculan begitu banyaknya, yang namanya bisnis online sudah menjadi sebuah wabah, ya, sudah menjadi sebuah fenomena yang hari ini kalau kita tidak ambil peluangnya, rasanya sangat sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Ya, oleh karena itu kita semuanya hari ini siapapun Anda, mau ibu rumah tangga, mau mahasiswa, mau pengusaha sekalipun, jika Anda tidak ikut menikmati kue bisnis online ini rasanya sangat disayangkan. Kenapa? Yang pastinya ketika Bill Gates berkata demikian itu berhubungan dengan uang ya. Nah, coba kita lihat data berikutnya. Di slide atas kita melihat ada sebuah bisnis taksi online ya yang hari ini begitu maraknya di Indonesia. Kita sebut ada Uber, ada Gojek ya, ada Grab dan lain sebagainya. Hari ini dulu yang kita pernah lakukan secara offline ya, ke ojek pangkalan, kita harus barangkali nunggu di pinggir jalan untuk menyetop beberapa kendaraan umum. Saat ini semuanya bisa diakses bahkan lewat handphone Anda ya. Artinya kenapa? Cara konsumen pun berubah saat ini ya. Ketika kita hari ini punya bisnis dan belum terhubungkan dengan cara online, artinya kita akan siap-siap ditinggalkan oleh konsumen kita Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini artinya yang dikatakan oleh Bill Gates itu tadi ya, siap-siap menuju ke kebangkrutan ya. Mulai dari hotel pun kita ada yang namanya Airbnb ya. Pusat perbelanjaan kita tahu ada Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Hari ini semuanya juga sudah menggunakan yang namanya online. Orang datang ke toko offline itu hanya sekedar untuk window shopping. Nah, ketika kita berbicara online, dan online, sebetulnya berapa banyak sih uang yang beredar di pasar online itu? Nah, ini ada sebuah artikel menarik Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di tahun 2015 kemarin, ya, omset lapak online itu diprediksi cuma 224 triliun Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tahukah Anda kenapa artikel ini ditulis dengan kata cuma ya di detik.com ini? Anda bisa cross check juga lewat situs yang menampilkannya. Nah, karena dari 224 triliun ini dihasilkan dari 5% pasar Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya. Dan di mana pasar 5% ini adalah mereka para pengguna kartu kredit, karena mayoritas 80% pembeli online adalah mereka para pengguna kartu kredit. Nah, pertanyaannya, satu, kalau 224 triliun itu sama dengan 5%, 100%-nya berapa banyak Bapak Ibu sekalian? Ya. Dan yang kedua adalah permasalahan apa yang dihadapi sehingga kita tidak bisa mengeksekusi 95%-nya. Nah, coba kita lihat data berikutnya. Nah, ternyata ya, permasalahan yang dihadapi di bisnis online adalah satu, yang pertama adalah bicara tentang koneksi jaringan ya. Dari 250 juta penduduk Indonesia yang melek online itu ternyata baru separuhnya, yaitu 132 juta Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang sudah melek pun ya itu belum tentu transaksi. Kenapa? Karena untuk bisa proses transaksi online itu dibutuhkan yang namanya rekening bank ya. Nggak bisa kita pakai Wesel, tidak bisa ya. Harus transfer atau pakai kartu kredit. Nah, pemilik rekening bank di Indonesia itu totalnya kurang lebih sekitar 60 juta. Saat ini sudah dievaluasi kurang lebih sekitar 70 jutaan ya. Dan itu jumlahnya masih seperempat dari penduduk Indonesia Bapak Ibu sekalian ya. Inilah mengapa salah satunya yang terbesar tingkat orang bertransaksi secara online itu rendah ya. Dan kemudian ada berita yang lebih heboh lagi, diprediksi ya penipuan online akan meningkat pada tahun 2016 karena sudah tahun 2017 ya. Nah, apa yang menyebabkan peningkatan ini? Pastinya banyak hal. Namun
yang menjadi catatan adalah ketika orang sudah pernah ditipu online itu akan menyebabkan yang namanya rasa trauma ya. Dan trauma ini sifatnya menyebar. Mereka akan menginduksi teman-teman yang lainnya supaya berhati-hati untuk transaksi online. Yang terjadi adalah orang yang sudah percaya karena mereka mendengar berita negatif akhirnya ikut negatif Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata 3 hal inilah yang menjadi problem, yaitu akses internet ya, ketersediaan alat pembayaran dan juga psikologis, yaitu sisi traumatis. Nah, kira-kira ada nggak ya solusinya untuk masalah ini tadi? Ya, jika kita pikir solusi sederhananya adalah bagi yang terkendala dengan jaringan internet, pasti ya, bagi mereka yang sudah melek dengan online, mereka akan berbagi pengalamannya, entah itu berbagi tethering ya, device-nya mereka atau koneksinya ya, supaya apa? Supaya teman-teman kita yang belum terjamah dengan online, mereka ikut dapat merasakan bagaimana asyiknya ya berakses atau berselancar di dunia virtual. Nah, kemudian bagi yang mereka tidak memiliki alat pembayaran, maka kita bantu mereka supaya dapat melakukan pembayaran lewat tunai atau kita ketemuan ya, bahasa kerennya COD ya, di titik-titik penjualan atau point of sales ya. Itu sekarang kita udah mulai melakukan hal tersebut ya. Dan bagi mereka yang trauma, biasanya kita solusikan dengan cara apa? Kita menggunakan pihak rekening bersama atau pihak ketiga dalam hal ini, sehingga apa? Uang yang ada di tengah-tengah ini tadi dia karena kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, dia tidak akan serta-merta dipindahkan ke penjualnya tanpa konfirmasi dari konsumen ya, udah bener belum barangnya ya, sehingga di sini memberikan rasa aman dan nyaman. Dan solusi dari ketiga ini ternyata terkumpul dalam satu peluang bisnis yang luar biasa Bapak sekalian. Nah, tentu Anda pasti penasaran kan peluang bisnis seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian, kita perkenalkan toko modern Fastpay ya, atau kita biasa sebut dengan Tomo Fastpay. Sebuah peluang bisnis ya yang bergerak di bidang financial technology untuk pelayanan di bidang e-commerce, e-payment dan e-travel ya. Ini adalah sebuah produk dari karya dalam negeri Bapak Ibu sekalian yang sudah berusia lebih dari 7 tahun Bapak Ibu ya. Dengan pengalaman yang luar biasa dan sertifikasi keamanan pelayanan yang sangat lengkap. Nah, Anda pasti penasaran kan bagaimana cara kerjanya bisnis ini? Yuk kita simak di presentasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Anda sudah terbiasa memesan yang namanya taksi online dan sebagainya, maka Anda tentu tidak asing dengan cara berbelanja seperti ini ya. Jadi nanti Anda silakan download di Google Play ya, Google Play Store. Ada sebuah aplikasi toko modern Fastpay di sana Bapak Ibu. Anda silakan berbelanja apapun saja di sana. Nanti di saat menu pembayaran, Anda akan diarahkan kepada mitra-mitra kami yang ada di sekitar Anda ya. Jadi ketika pembayaran Anda tidak perlu repot lagi bicara tentang transfer ya, atau pakai kartu kredit ya, dan juga Anda tidak perlu was-was ya, jangan-jangan nanti barangnya nggak sampai. Tenang, barangnya pasti sampai dan orangnya bisa Anda temui ya. Tapi dalam hal ini bukan orang yang punya barang ya. Orang yang punya barang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ya. Nah, yang Anda temui adalah mereka mitra kami yang siap menerima pembayaran Anda sebagai pihak ketiganya tadi Bapak sekalian. Jika ada apa-apa, Anda bisa menghubungi kembali mitra kami tersebut ya. Nanti akan dibantu berbagai macam keluhannya untuk disolusikan ya. Saat ini toko modern Fastpay sudah memiliki kurang lebih sekitar 100.000 mitra ya. Ini adalah sebagai loket pembayaran dan melayani hampir 7 juta pelanggan setiap bulannya Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa bukan? Ya. Nah, jika Anda mengambil kesempatan peluang bisnis ini Bapak Ibu ya, Anda mau punya barang, jualan barang di sini bisa ya, karena produk Anda otomatis akan dipasarkan oleh 100.000 mitra kita. Atau Anda mau ikutan jualan saja ya. Jualan saja dengan produk yang sudah disuplai oleh kawan-kawan loket kita maupun dari pihak perusahaan ya. Dan produknya kurang lebih udah banyak sekali Bapak sekalian. Nanti kita di slide selanjutnya akan jelaskan lebih detailnya ya. Yang jelas persebaran kita sangat merata dan pelanggan kita sangat banyak ya. Maka adalah sebuah pilihan yang tepat ketika Anda mengambil peluang bisnis ini. Nah, jika Anda bergabung di toko modern Fastpay, Anda bisa jualan apa saja sih ya? Banyak teman-teman ya. Ada lebih dari 1 juta produk yang siap Anda jual ya.
Dan di sini produknya bervariasi, mulai dari fashion ada, hobi ada, bahkan bahan makanan pokok kita sehari-hari ada ya. Produk-produk yang aneh-aneh pun unik juga kita punya ya. Dan tidak cuma itu ya, yang tagihan-tagihan bulanan tuh seperti listrik, air, telepon, pulsa, cicilan dan sebagainya, kita juga bisa terima pembayarannya Bapak Ibu sekalian ya. Di tiketing mau kereta api ada, pesawat ada, kapal laut ada, bus malam juga ada Bapak Ibu sekalian ya. Mau yang lain daripada itu, kita juga bisa terima orang kirim barang, oh ya, ekspedisi. Orang mau setor atau tarik tunai kayak di yang Mart itu, kita juga bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Luar biasa bukan? Ya. Ini adalah semua layanan yang kita miliki jika Anda bergabung menjadi toko modern Fastpay. Nah, di toko modern Fastpay kita juga bisa menerima pembayaran lebih dari 300 biller. Biller itu billing issuer atau pemilik tagihan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti yang Anda lihat di layar, itu adalah risamnya dari top transaksi kita ya. Mau isi pulsa, semua operator kita punya. Mau bayar mau naik pesawat terbang, semua maskapai kita punya gitu ya. Mau kirim barang, semua ekspedisi kita ada nanti ya. Mau tarik uang juga bisa ya. Dan mau bayar TV kabel kita juga bisa, zakat pun juga bisa Bapak Ibu sekalian ya. Bayar internet pun juga ada, lengkap pokoknya di sini ya. Dan totalnya ini akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi sangat tepat sekali kalau kita bisa bergabung di sini, kita bisa membantu kebutuhan masyarakat di sekitar kita untuk membayar lebih dekat dan lebih cepat dengan biaya keuntungan yang diambil oleh loket sendiri juga artinya. Nah, dari tadi kita ngomongin keunggulan, sebetulnya berapa banyak sih uang yang kita bisa dapat di bisnis ini ya? Yuk kita bikin hitung-hitungan simulasinya ya. Nah, jika Anda jalan ke toko modern Fastpay, Bapak sekalian, Anda bertemu dengan tetangga kiri kanan, terus kemudian kita tanya kepada mereka, Mas, biasanya pakai pomade apa? Saya katakanlah begitu ya. Oh, saya pakai pomade merek Murais, katakanlah. Biasanya beli di mana? Dia akan sebutkan kan lokasinya di tit. Nah, misalnya begitu. Nah, ketika dia menyebutkan seperti itu, kita bisa pending order di situ kan. Mas, nanti kalau ingin beli lagi produknya habis, bisa lewat saya loh. Nah, di situ terjadi penawaran, betul ya. Terus kemudian ada lagi kita ketemu dengan ibu-ibu gitu ya, habis melahirkan ternyata dia tidak menyusui bayinya karena ternyata ASI-nya tidak lancar ya. Nah, di situ kita bisa kasih ngomongan, Bu, nggak pengen beli obat ini pelancar ASI ya. Lo adakah Mas? Ya, ada Bu. Nah, ketika dia sudah tertarik karena kita melakukan penawaran ya, melakukan inspirasi kepada dia, otomatis kita bisa tawarkan ya, mereknya apapun terserah ya, kita tidak fanatik. Sama halnya dengan kalau kita ngomong bisnis pulsa gitu ya, terserah orang mau pakai provider yang mana, mau yang merah kayak, mau yang kuning, mau yang biru, selama isi pulsanya di loket kita ya, maka kita yang dapat untung. Demikian pula juga dengan penjualan produk, terserah mau produsen mana yang kira-kira mau branding yang paling kuat di benak masyarakat, selama masyarakat itu belinya lewat kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan di situ teman-teman ya. Dan itu tidak terbatas dengan produk-produk yang sifatnya unik, tapi juga produk-produk kebutuhan sehari-hari ya, beras, gula dan sebagainya. Nanti kedepannya ketika mereka beli dan langsung dikirim sore harinya juga oleh para distributor terdekat ya. Ini kita sudah terkoneksikan hampir seluruh nasional di sini Bapak Ibu sekalian ya. Mau bicara tentang produk di luar itu yang sifatnya elektrik, katakanlah itu tiketing, ekspedisi, PPOB ya. Itu kita juga bisa. Nah, di dalam layar yang di atas itu kurang lebih kita simulasikan keuntungannya, transaksinya bisa sampai 3.400.000 setiap bulannya. Dan angka ini bisa dibilang angka yang cukup lumayan untuk kinerja yang sifatnya tidak membutuhkan banyak waktu. Kenapa kok tidak membutuhkan banyak waktu? Karena di kehidupan kita sehari-hari kita pasti akan melihat kebutuhan orang-orang tersebut. Ya, solusinya adalah ketika orang bertanya kepada kita, Pak, kalau beli gadget di mana ya? Pak, kalau butuh ini di mana ya? Kemudian kita menyebutkan satu lokasi, sekarang kita tinggal ngomong, oh bisa beli di saya. Kenapa? Karena kita sudah terhubung dengan toko modern Fastpay, di mana kita punya tagline, apa aja ada.